Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuni bi rahmatika aman siwak amma ba'd. Di video kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih madzhab Imam Syafi'i karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Langsung saja kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa asbabul mukhayyari al muqaddari samaniyatun. Di video kali ini kita melanjutkan pembahasan denda-denda yang ada di dalam haji dan umroh. Yang kemarin totalnya ada berapa? Ada 4 nggih. Muratabun muqaddar, muratabun mu'addal, mukhayyarun muqaddar, wa mukhayyarun mu'addal. Sekarang masuk ke pembahasan mukhayyar muqaddar. Apa itu? Sebab-sebabnya apa saja? Kalau kemarin mukhayyar kebalikan dari muratab nggih. Mukhayyar itu bisa milih nggih, bisa milih atau bisa dan boleh berpindah ke denda yang semisal atau yang menjadi badalnya tanpa ada unsur lemah atau tidak bisa. Baik dia bisa maupun tidak, dia boleh berpindah ke denda yang menjadi badalnya. Mukhayyar. Kalau muqaddar kemarin boleh dipindah ke sesuatu tapi tidak ada unsur menambahi maupun mengurangi. Wasbabul mukhayyari utawi pira-pira sebabe dam mukhayyar al muqaddari kang wis dikira-kira ana samaniyatun iku ana 8. Jadi sebab-sebab dam mukhayyar muqaddar itu ada 8 apa saja? Izalatu syari iku ngilangi rambut, wal adfari lan ngilangi nawa pira-pira kuku nggih. Wal lubsu lan iku nganggo pakaian sing kena dijahit utawa sing dijahit nggih. Wa muqaddimatu jima'i lan pira-pira perkara kang dingini jima' wal wat ulan iku wati baina tahallulaini ing dalem antarane tahallul loro. Nggih, tahallul awal maupun tahallul napa sani. Jadi wati di antara tahallulan itu enggak mufsid nggih. Artinya tidak sampai merusak haji maupun umrohnya. Tapi yang dilakukan itu mendapatkan dam atau mendapatkan apa denda-dendanya mukhayyar muqaddar. Wa badal jima'i lan ing dalem sawise jima'al mufsidi kang ngrusak. Wa qabla tamamil mufsidi lan ing dalem sadurunge sempurnane perkara kang rusak. Jadi sebab-sebab seseorang mendapatkan dam mukhayyar muqaddar itu ada 8. Yang pertama menghilangkan rambut, kuku, terus memakai pakaian yang ada jahitannya, terus melakukan muqaddimah jima' wati di antara 2 tahallul, nggih, di antara 2 tahallul, terus melakukan jima' setelah melakukan jima' yang mufsid dan sebelum sempurnanya suatu hal yang merusak haji maupun umroh. Wa fi kulli wahidin lan iku tetep ing dalam saben-saben suwiji min hadis samaniyati. Saking ikilah 8, nggih. Masing-masing dari 8 ini ya takhayyaru kena milih sapa asahsu awa-awaan bainadab hisyatin ing dalam antarane nyembelih wedhus awit tasadduqi utawa antarane napa sedekah bisalah satisi anin kelawan telu pira-pira sok. Alasi tati masakina ing atase 6 pira-pira wong miskin. Likuli miskinin iku tetep kedue saben-saben wong miskin minhum saking ya Allah sitatu masakin nggih. Nisfu sa'in utawi separone sok au saumi salasati ayamin utawa antarane telu pira-pira napa dina. Masing-masing dari 8 hal ini itu orang yang melanggar 8 hal ini nggih kena denda mukhayyar napa muqaddar. Artinya dia bagaimana? Dia boleh memilih antara wujud dendanya berupa menyembelih kambing atau sedekah dengan 3 sok ke 6 miskin yang masing-masing orang-orang miskin
mendapatkan apa separuh sok atau puasa apa 3 hari. Nah, itu perbedaan antaranya mukhayyar sama apa muratab. Kalau muratab tidak boleh kamu berpindah ke denda yang merupakan jadi badalnya kecuali dalam kondisi apa tidak mampu. Walil mukhayyari al muaddali lan iku tetep kedue dam mukhayyar muaddal sababani utawi ana rong sebab fakot mongko bloko. Untuk orang yang terkena dam mukhayyar muaddal itu terdapat 2 sebab saja. Yang pertama itlafus syaidi iku ngerusak beburon wasajari lan ngerusak napa wit-witan. Pokok damalan teman-teman wis dingin al wajib perkara sing wajib fi syaidi ing dalam beburon. Mislulan iku tetep padane al wajib fi syaid al wajibu utawi perkara sing wajib fi sajari ing dalam napa wit-witan. Untuk dam mukhayyar muaddal itu ada 2 sebab. Yang pertama merusak hewan buruan, ya, hewan yang diburu terus mati mungkin, terus merusak atau merobohkan pohon, ya. Ini suatu hal yang tidak diperbolehkan. Sehingga ketika orang tersebut melakukan 2 hal ini, maka dia terkena damnya berupa mukhayyar napa muaddal. Nah, penjelasan yang wajib fi syaid begitu pula yang wajib fi sajar telah dijelaskan di video sebelumnya. Wala yasikhulan ora sadabhu hadhihi dimai apa nyembelih ikilah pira-pira denda kulliha ya sakabehane mengkono-mengkono dima. Wala tafriqatuha lan ora kena utawa ora sah bagi-bagi hadi dima. Wala tafriqatu ta'ami lan ora sah bagi-bagi pira-pira panganan badalaha halih dadi gantine hadi dima ila fil harami kejaba ing dalam tanah haram. Nah, ini untuk orang-orang yang terkena dam mukhayyar muaddal ini yang perlu diperhatikan. Denda-denda yang ia dapatkan tatkala melakukan hal-hal napa yang diharamkan atau meninggalkan hal-hal yang di situ sifatnya suatu hal yang wajib. Niku masalah penyembelihan semuanya dan pembagian makanan atau pembagian sembelihan dari denda-denda tersebut itu harus berada di tanah haram. Jadi tidak boleh dibawa ke rumah atau istilahnya nyaur dendanya di rumah. Niku tidak boleh. Ya nyembelihnya di sana. Kalau tidak mampu nyembelih ya badalnya apa? Nggih. Dan dilaksanakan di sana. Memberikan makanannya pun juga di sana. Paham nggih dari sini? Tidak boleh terkena semisal ini apa namanya muratab muqaddar disuruh apa namanya menyembelih kambingnya di Indonesia ya tidak boleh. Dari sini bisa dipahami nggih. Wa yustasna lan den jabakno minda saking mengkono-mengkono hadidima damul ikhsari apa dendone ikhsar. Ikhsar kemarin yakni orang yang tidak bisa atau dihalang-halangi untuk menyempurnakan rukun haji maupun umrah. Nah, pengecualian dari qaid yang harus di tanah haram itu pengecualiannya adalah dendanya ikhsar. Ya, dendanya ikhsar. Fayudbahu mangka kena disembelih apa damul ikhsar fi makanil ikhsari ing dalem panggonane ikhsar. Wa yufarraqu lan kena dibagek-bagekno apa damul ikhsar huwa ya damul ikhsar au badaluhu utawa gantine damul ikhsar fihi ing dalem makanul ikhsar. Wala yasiholan ora sanaklu apa mindah damul ikhsar anhu sangking makanul ikhsar ilal harami kejaba dipindai mau marang tanah haram. Pengecualian dari dam-dam di atas atau dam-dam yang wajib di tanah haram itu ketika dendanya orang yang ikhsar. Maka boleh untuk pengeksekusian atau pelaksanaan dam ikhsar itu disembelihnya di tempat
di mana dia tidak bisa melanjutkan untuk menyempurnakan rukun-rukun haji maupun umroh, dan dibagikan juga di sana ataupun badal dari kewajiban yang harus ia tunaikan. Itu pun harus berada di tempat di mana dia tidak bisa melanjutkan untuk menyempurnakan rukun haji maupun umroh. Tidak boleh memindah ke tempat selain makanul ihsor, kecuali dia pindah ke tanah tanah haram. Dari sini bisa dipahami walhasil untuk masalah denda-denda dam-dam yang ada di haji maupun umroh, di situ ada 4 kategori. Yang pertama murotab muqaddar, yang kedua murotab muaddal, yang ketiga mukhayyar muqaddar, yang keempat adalah mukhayyar muaddal. Untuk lebih mudahnya, untuk murotab itu apa? Murotab itu seseorang yang terkena denda tidak boleh berpindah ke badalnya atau penggantinya, kecuali orang tersebut memang kategori orang yang tidak mampu. Kalau mukhayyar sebaliknya, yakni boleh dia berpindah ke penggantinya meskipun dalam kondisi mampu maupun tidak mampu. Dari sini bisa dipahami untuk muaddal boleh dipindah ke suatu hal yang lain dengan kimahnya. Kalau muqaddar itu boleh pindah ke sesuatu tapi tidak boleh ada unsur penambahan maupun pengurangan. Besok kita masuk ke pembahasan babu dhohiyah wal aqiqah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.